Shalom Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Kembali kita bertemu di Bina Iman hari ini dengan tema hidup yang benar. Kita akan baca dari Amsal pasal yang ke-6, ayat yang 32 dan 33. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Saudara kasih Tuhan, zina dalam arti yang sempit, yaitu berhubungan fisik, berhubungan seks di luar nikah Bapak Ibu. Tapi dalam arti luas dicatat dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-27, Alkitab berkata, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, zina dalam arti yang harafiah, dalam arti yang lebih sempit Bapak Ibu, melakukan hubungan seks, melakukan hubungan yang tidak sesuai, saudaraku, dengan firman Tuhan dalam arti fisik di luar hubungan pernikahan. Tetapi zina dalam arti yang lebih luas, firman Tuhan berkata meninggalkan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, dua jenis perzinahan ini Bapak Ibu punya konsekuensi yang sama. Kalau saudara baca tadi di Amsal pasal yang ke-6, Alkitab berkata, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Bahkan Alkitab berkata, orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Perzinahan yang kita lakukan, kalau Bapak Ibu jatuh dalam dosa perzinahan, baik itu secara fisik ataupun secara rohani, ketika kita meninggalkan Tuhan Bapak Ibu, punya konsekuensi yang luar biasa dahsyat. Yang pertama, kita disebut tidak berakal budi. Yang kedua, kita merusak diri. Artinya Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa perzinahan, baik secara jasmani maupun secara rohani kita, saudaraku, meninggalkan Tuhan, kita sedang membangun kerusakan bagi hidup kita sendiri. Kita sedang membangun masa depan yang rusak. Bapak Ibu, ini harus kita perhatikan. Kemudian Alkitab berkata, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Bapak Ibu, orang yang berzina, sepintar-pintar apapun menutupi, Bapak Ibu, Alkitab berkata, satu kali nanti dia dapat malu. Dan yang luar biasa, Alkitab berkata, malunya tidak terhapuskan. Saudara kasih Tuhan, bahkan kalau saudara baca di Mazmur pasal yang ke-73 tadi, saudaraku, Mazmur 73 ayat 27 tadi firman Tuhan berkata, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kalau kita tadi baca di Amsal, dikatakan tidak berakal budi, membangun kerusakan, Bapak Ibu, dapat cemooh, kemudian malu. Dan Mazmur 73 dikatakan, yang berzina, yang tidak hidup dalam kekudusan dikatakan, kau binasakan, Tuhan binasakan. Saudara kasih Tuhan, ini yang perlu kita mengerti dalam kehidupan kita. Kenapa, saudaraku, ketika orang meninggalkan Tuhan dikatakan berzina? Karena, saudaraku, Tuhan itu pribadi yang tidak mau diduakan. Bapak Ibu, dia mau dinomorsatukan dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan Tuhan, artinya kita menganggap yang lain itu lebih utama, lebih penting daripada Tuhan. Nah, disitulah kita berkata, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan, dengan meninggalkan engkau. Saudara kasih Tuhan, mari saudara kasih Tuhan, kita mengerti ayat firman Tuhan ini, dan juga Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Bapak Ibu, kekudusan yang Tuhan maksud yaitu baik secara jasmani, saudaraku, kita menjaga tubuh kita dari dosa perzinahan, dan juga menjaga hati kita, saudaraku, tetap terpaut hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena ketika hati kita terpaut kepada yang lain, kita dikatakan berzina. Saudaraku, dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ketika saudara dan saya hidup dalam perzinahan, baik secara jasmani maupun rohani, Alkitab berkata kita sedang membangun kerusakan. Tetapi ketika kita membangun kekudusan hidup kita, kitab Yosua mengatakan, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu esok hari. Mari Bapak Ibu, bangun kekudusan hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, tetap lekatkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ayat Yosua pasal 3 ini, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tuhan Yesus memberkati.